Jadi ya sih menarik ya, alhamdulillah mempelajari tentang ilmu dasar gitu ya, ilmu dasar kedokteran. Intinya mempelajari kecilnya manusia itu semakin kita mempelajari semakin masya Allah deh. Intinya kayak gitu ya. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Balik lagi di podcast podcastnya MAMMH. Gimana nih kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Kenalin semuanya, nama aku Taskia Apriliani yang bakal jadi host di podcast kali ini. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Dr. Livia M. Biomed, seorang dokter gigi dari RSIGM Sultan Agung. Selain itu, beliau juga merupakan dosen di FKG Unisula. Dan beliau juga sedang menempuh pendidikan S3 di FK Undip. Dan beliau ini juga merupakan salah satu alumni dari MMH. Yuk kita tanya-tanya. Halo Bu Dokter. Halo. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Di Taskia sehat? Alhamdulillah sehat. Boleh Bu perkenalan buat teman-teman yang belum tahu? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman podcast semua. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Livia Layanatu Syifa. Saya dari RSIGM Sultan Agung, Semarang. Dan saya kebetulan di Departemen Ilmu Penyakit Mulut di FKG Unisula. Alhamdulillah ada kesempatan juga buat sedang menjalani S3, mohon doanya ya semuanya gitu. Kebetulan saya juga alumni sini ya, jadi saya diminta untuk sharing sedikit sih ke teman-teman terkait gigi dan mulut gitu. Oke, gimana Dek? Pertanyaan umum nih Bu, kenapa milihnya itu dokter gigi? Kenapa nggak dokter umum atau jadi perawat sih? Oke, kenapa kok dokter gigi ya? Dulu sebetulnya cita-cita saya itu menjadi guru Dek, dulunya. Iya, cita-cita saya menjadi guru. Kemudian waktu saya sekolah itu sukanya itu pelajaran hitung-hitungan, matematika, statistika gitu. Tapi alhamdulillahnya waktu SMA itu kebetulan, maksudnya waktu MA itu kebetulan memang ada kesempatan buat daftar di kesehatan gitu. Dulu sebetulnya orang tua terserah di kesehatan apa gitu. Nah, awalnya memang saya tuh nggak pengen gitu untuk ke misalnya seperti perawat, farmasi. Saya mikirnya tuh kerjanya capek kayaknya gitu. Awalnya kan gitu. Terus saya pertimbangannya adalah dokter umum sama dokter gigi awalnya. Nah, kalau dokter umum saya mikirnya hafalannya banyak, kuat gak ya gitu. Soalnya kan mikirnya katanya tuh kalau jadi dokter umum kan hafalannya banyak. Ternyata ya udah saya daftar dokter gigi, alhamdulillah lolos waktu itu. Terus habis itu ternyata hafalannya juga sama aja banyak gitu waktu itu. Jadi kayak kita wah, awal-awal tuh juga kayak berat gitu deh. Awalnya saya sukanya matematika dan lain-lain, tapi harus ada hafalan gitu. Bedanya adalah kalau ada di dokter gigi adalah ada skillnya, banyak skillnya. Skillnya kayak apa? Misalkan pencabutan gigi, kemudian penambalan gigi, pembersihan karang, banyak lah pokoknya kayak gitu. Skillnya itu tambahan itu. Jadi walaupun dokter gigi itu memang hafalannya juga banyak, skillnya juga banyak gitu. Dan yang teman-teman tahu bedanya dokter gigi sama dokter umum, kalau dokter umum memang kan bukan bedanya, persamaannya ya, sama-sama mempelajari semuanya Dek. Jadi dari awal, maksudnya dari atas kepala sampai ujung kaki gitu. Ya, mungkin ada pertanyaan? Berarti jadi dokter gigi itu nggak cuma mempelajarin dari cuma mulut dan sekitarnya, tapi seluruh tubuh juga harus dipelajari. Betul. Gitu ya Bu? Iya betul. Jadi dokter gigi itu mikirnya kita kan pelajari gigi aja. Gigi kan jumlahnya cuma 28 sampai 32. Masa lama banget sih sekolahnya gitu kan. Nah, sebetulnya mempelajari gigi itu juga harus mempelajari secara umum dulu. Karena apa? Harus ada kaitannya gitu antara gigi dengan peredaran darah, dengan saraf. Karena apa? Misalkan pasien dengan penyakit sistemik itu penyakit seperti gula, darah tinggi dan lain-lain. Nah, itu kan kita itu harus lebih aware atau lebih peduli terhadap pasien tersebut. Karena kalau misalkan
pasien dengan tensi yang tinggi langsung kita cabut, ya semaput gitu. Jadinya kita harus tahu tuh pelajaran dasarnya seperti apa. Misalkan darah tinggi harus gini-gini. Misalnya pasien dengan gula atau penyakit ginjal, pencabutannya itu harus pagi hari. Terus harus ketika gula darahnya berapa, kayak gitu. Jadi memang kita nggak cuman gigi aja langsung setiap pasien datang kita cabut, kalau enggak kita tambal, ya enggak gitu. Jadi memang nggak gampang gitu ya ngurusin pasien yang punya bermacam-macam jenis penyakitnya gitu. Iya. Untuk mempelajari dari nggak cuma di mulut doang ya, seluruh tubuh itu, dari Bu Dokter sendiri untuk pendidikannya dari awal sampai sarjana pertama atau sampai S3 itu berapa lama sih Bu? Oh gini, jadi untuk mendapatkan gelar profesi dokter gigi itu sekolahnya itu sarjana dulu deh. Jadi awalnya itu kita sekolah S1 pendidikan dokter gigi itu selama 3,5 tahun, yaitu kita biasanya 2 sampai 3 semester awal itu mempelajari umum. Jadi kayak dokter umum gitu, mempelajari semuanya, nggak cuman area gigi sama mulut aja. Nah 3 semester awal, kemudian habis itu baru menjurus ke kedokteran gigi terkait skillnya, bagaimana cara pencabutan, bagaimana cara penambalan, bahannya kan banyak dan lain-lain itu. Nah itu totalnya untuk dapat sarjana atau gelar SKG itu 3,5 tahun gitu. Habis 3,5 tahun, 3,5 sampai 4 tahun sih gitu. Tapi biasanya paling cepat 3,5 tahun. Nah setelah itu baru nyari gelar profesi yang bisa dapat depannya DRG itu. Nah itu sekitar 2 tahun gitu. Jadinya setelah itu kan kita ada namanya profesi atau koas itu selama 2 tahun itu. Jadi kita praktek di rumah sakit, di puskesmas, terus ganti-ganti rumah sakit juga gitu, di masyarakat juga gitu. Itu selama 2 tahun itu baru kita dapat gelar dokter gigi. Berarti kurang lebih dari awal sampai akhir itu berapa tahun sih Bu? Jadi gini, kurang lebih ya sekitar 5,5 sampai 6 tahun kalau buat dokter giginya ya. Cuman kalau kebetulan saya kan memang jadi pengajar juga di FKG Unisula. Nah itu memang kalau jadi dosen memang harus ada gelar naiknya lagi deh, nggak boleh hanya dokter gigi aja. Jadi saya melanjutkan S2 di Undip selama 2 tahun, habis itu baru jadi dosen juga. Jadi selain praktek juga ngajar gitu. Alhamdulillah ini ada kesempatan lagi buat sekolah lagi. Mohon doanya ya teman-teman. Nah berarti untuk jadi dokter gigi itu nggak cuma pendidikan setahun 2 tahun ya Bu, bahkan sampai sekarang pun masih ngejar S3 gitu. Berhubung ada Bu Dokter di sini, aku mau nanya nih, gimana cara merawat dan menjaga kesehatan gigi nih? Oke. Jadi untuk merawat dan menjaga kesehatan gigi itu caranya sebenarnya simple deh, gampang. Maksudnya ya nggak cuman sikat gigi aja juga gitu ya. Jadi yang pertama adalah kita harus aware atau peduli terhadap kondisi gigi kita. Biasanya kan gini ya, orang yang datang ke dokter gigi itu adalah orang yang giginya sakit, iya nggak sih? Nah itu harusnya itu misalkan kok giginya sudah terasa ndak enak, itu harusnya udah datang duluan gitu. Sebetulnya untuk pengecekan ke dokter gigi itu sebetulnya harusnya kontrol per 6 bulan sekali. Mau dia ada penyakit, mau dia enggak gitu. Jadinya supaya apa? Supaya tahu apakah ada yang salah di rongga mulutnya gitu. Karena apa? Rongga mulut itu gini, beberapa penyakit sistemik itu penyakit tubuh yang memang dia itu parah, itu beberapa diantaranya itu bermanifestasi di rongga mulut. Manifestasi adalah kayak dia itu ada tanda gejala di rongga mulutnya teman-teman. Jadi misalkan ya pasien dengan penyakit anemia itu kan kekurangan darah merah. Kalau kita tidak sadar, misalkan kita tidak tahu, santai-santai aja, maksudnya nggak kenapa-kenapa gitu. Tapi di rongga mulutnya itu suka apa? Suka sariawan terus-menerus yang nggak sembuh-sembuh. Nah itu salah satu contohnya kayak gitu. Terus ada lagi pasien dengan penyakit jantung. Nah kadang di rongga mulutnya itu kadang kering keseluruhannya dek gitu. Kadang kan mungkin orang itu tidak menyadari bahwa dia itu punya sakit jantung atau gula darah apa-apa gitu. Itu sebetulnya di tanda di rongga mulutnya itu kelihatan gitu bahwa pasien tersebut memang ada kelainan-kelainan gitu. Itu sebagai tanda ya kenapa penting kita harus aware terhadap
kondisi rongga mulut dan gigi. Itu ya yang pertama ya. Yang kedua, gimana sih caranya untuk merawat gigi gitu. Yang pertama ya tentu ya kalau yang kita selalu menjadi slogan itu jangan lupa sikat gigi pagi dan malam sebelum tidur. Nah itu betul. Jadi sebetulnya kalau ada yang nanya sikat gigi itu berapa kali sehari sih dok? Yang betul gitu. Yang betul adalah cukup 2 kali sehari. Kapan? Setelah sarapan pagi sama malam sebelum tidur. Kadang orang masih ada yang nanya nih, Bu kalau sikat giginya pas mandi boleh enggak? Kan gitu ya, kadang tuh simpelnya itu pas mandi. Sebetulnya boleh, asalkan yang pertama, kalau sikat gigi pagi berarti sarapannya sebelum itu. Berarti sarapan dulu baru mandi sama sikat gigi, boleh tuh. Terus yang kedua, kan tadi sikat giginya harus sebelum tidur. Sebelum tidur itu berarti ya setelah sikat gigi nggak boleh makan apapun kecuali minum air ya, gitu. Kalau misalkan habis sikat gigi kok dia masih makan apapun ya sama aja. Percuma gitu ya. Betul. Karena apa? Karena pada saat kita tidur itu kan rongga mulut menjadi asam, Dek. Nah, sebetulnya asam ketika dia dalam tahap normal, dia mikroorganisme atau bakteri yang ada di rongga mulut itu masih enggak merusak gigi gitu. Tapi ketika sisa-sisa makanan yang nempel, kan berarti rongga mulut kondisinya semakin asam kan? Nah, berarti bakterinya gampang berkembang dan gampang merusak area gigi itu. Gitu. Gitu ya. Ya, selain sikat gigi, ini kan baru sikat gigi nih. Yang kedua apa? Kalau misalkan membersihkan sela-sela gigi, teman-teman kalau bisa jangan pakai apa namanya? Tusuk gigi. Kalau bisa pakai namanya itu dental floss atau benang gigi. Supaya apa? Kalau tusuk gigi itu justru merusak jaringan gigi. Mungkin nggak merusak giginya, tapi merusak jaringan penopang giginya atau jaringan penyangga giginya. Maksud di sini jaringan penyangga adalah gusi, tulang dan lain-lain. Karena biasanya kalau di antara gigi dicukil, lama-kelamaan gusi itu akan turun. Nah, ketika gusi turun, giginya itu semakin naik, jadi ada rongga di antaranya. Gitu. Baiknya pakai apa? Dental floss itu lebih paling aman dibandingkan tusuk gigi gitu. Mungkin sekali 2 kali oke nggak apa-apa ya. Maksudnya memang kita nyangkut terus nih karena giginya itu nggak rata misalkan, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan memang dia baiknya untuk tidak memakai ya nggak usah pakai tusuk gigi. Kemudian apa? Yang ketiga, cara sikat giginya. Cara sikat giginya tuh gimana sih dok yang betul? Gitu. Cara sikat gigi yang betul adalah yang bagian depan itu kalau bisa berbulat-bulat. Bulat-bulat. Kalau yang belakang kanan maupun kiri itu boleh maju mundur. Maju mundur. Kemudian kalau yang dalam itu agak dicungkil keluar, tapi nyungkilnya ya pelan-pelan. Kalau kamu sikat giginya terlalu keras nanti akan mengikis giginya juga gitu ya. Kemudian terus ada yang nanya juga, sebetulnya kalau pakai pasta gigi itu seberapa sih gitu, kadang kan gitu ya. Terus pasta gigi yang bagus apa sih dok kalau misalkan supaya tuh giginya bagus gitu kan, kata orang pasta gigi X itu kan katanya mahal terus bagus gitu kan. Sebetulnya boleh nggak sih kita pakai pasta gigi yang lain? Sebetulnya pasta gigi yang beredaran di pasaran di Indonesia itu sudah terstandar deh. Maksudnya kan memang harus disertai komposisinya itu ada fluoride. Mungkin Dek Taskia pernah dengar ya fluoride itu. Nah, fluoride itu fungsinya adalah melindungi gigi. Tapi ketika fluoride-nya itu terlalu banyak, memang melindungi gigi, tapi justru dia akan mengikis gigi juga. Gigi itu akan mudah rapuh. Jadi ketika kita menggunakan pasta gigi, jangan terlalu banyak dan panjang gitu, enggak. Gitu. Kalau misalkan kayak anak-anak kan di bawah usia 12 tahunan, itu cukup satu biji jagung gitu loh, Dek. Kecil aja udah cukup itu. Mungkin kalau dewasa agak dibanyakin sedikit gak masalah gitu. Yang penting gak terlalu banyak dan gak terlalu sedikit juga gitu ya sikat gigi itu. Lain sikat gigi kan kita kenal yang namanya mouthwash gitu kan. Yeah. Dan di beberapa
aku sempat lihat nih ada yang males banget sikat gigi dan akhirnya pakai mouthwash itu. Apa itu boleh? Apa memang bisa dipakai bebarengan sama sikat gigi apa cuma mouthwash aja sih? Oke, jadi penggunaan mouthwash itu sebetulnya diperbolehkan asalkan dia yang tidak beralkohol. Mouthwash yang ada di pasaran itu beberapa ada yang beralkohol tapi sedikit tapi tetap beralkohol, itu justru akan mengeringkan rongga mulut deh. Rongga mulut kita itu nggak boleh terlalu kering. Kenapa? Karena ketika terlalu kering itu gampang lecet. Jadi misalnya kena gigi dikit langsung sariawan gitu. Kalau enggak, ketika kita berbicara atau makan, ketika rongga mulut kering itu rasanya nggak enak banget. Jadi adanya liur atau saliva di rongga mulut itu juga ada fungsinya gitu. Jadi kalau terlalu banyak mouthwash itu juga nggak baik gitu, apalagi yang beralkohol gitu ya, gampang mengeringkan rongga mulut itu. Tapi misalkan yang non alkohol boleh, tapi tidak boleh terlalu banyak juga gitu. Sebetulnya cukup sikat gigi aja, dan sikat gigi tidak bisa diganti dengan mouthwash. Karena sikat gigi itu kan fungsinya adalah membersihkan sela-sela gigi sama gusi. Kalau mouthwash itu hanya di permukaan saja. Mungkin kita kumur-kumur bisa ya, kalau misalkan nempel di depan atau di mana itu masih bisa. Tapi ketika dia sudah di antara gusi sama gigi, kalau nggak pakai sikat gigi nggak bisa. Gitu ya. Apalagi terus ada yang nanya gini juga, Bu, kalau karang gigi, nah karang gigi tahu ya, karang gigi itu yang kayak kuning-kuning yang nempel di gigi, itu bisa nggak sih dibersihkan pakai mouthwash atau pakai sikat gigi? Nggak bisa. Berarti harus langsung ke dokter gitu ya? Ya, untuk membersihkannya sebetulnya itu harus ke dokter gigi deh. Untuk yang karang ya beda sama debris. Jadi tuh kalau yang intinya kayak deposit atau yang menempel hal-hal atau zat yang menempel di gigi itu ada beberapa. Debris sama karang atau kalkulus nyebutnya. Kalau debris itu sesuatu hal yang zat yang lunak. Nah, kalau lunak dibersihkan pakai sikat gigi itu masih udah bisa. Tapi kalau karang itu enggak bisa. Jadi mau nggak mau harus dibersihkan ke dokter gigi gitu. Sebenarnya nggak harus tiap bulan gitu, enggak gitu, berkala aja. Karena apa? Mungkin kita nggak lihat ya Dek ya, maksudnya perasaan tuh sikat giginya udah bersih gitu, tapi kok masih ada karangnya gitu. Soalnya apa? Kenapa kok bisa terjadi? Karena deposit yang memang kita tuh tidak tidak sadar bahwasanya memang ada plak-plak yang nempel, lama kelamaan dia akan mengeras itu gitu. Mau nggak mau ya memang harus dibersihkan. Kalau enggak, kenapa? Kalau nggak dibersihkan bisa jadi apa? Bisa jadi gusinya itu bengkak dan turun. Karena apa? Gigi itu kan gigi itu kan harus ditempeli gusi untuk penyangganya. Nah, ketika antara gigi sama gusinya itu ada space yang terisi karang, berarti kan dia nggak nempel tuh. Nah, kalau nggak nempel, lama kelamaan gigi itu akan lepas sendiri deh. Kalau lepas sendiri, nah kita ompong dong. Nah, jadinya mau nggak mau ketika karangnya banyak ya karangnya harus dibersihkan supaya apa? Antara gusi sama giginya itu bisa nempel gitu. Untuk mencegah adanya karang di mulut itu berarti harus rajin-rajin sikat gigi ya Bu? Iya, itu untuk mengurangi ya, soalnya kalau karang gigi biasanya tetap ada sih, cuman memang ketika kita rajin menggosok gigi, pembentukan karang itu akan diminimalisir gitu. Berarti pembentukan karang itu alami atau memang karena faktor gak sikat gigi? Jadi gini deh, kalau pembentukan karang itu memang dia itu bisa terbentuk ketika kita salah menyikat gigi sebetulnya gitu. Kadang kan walaupun kita sudah sikat giginya rasanya wes keras, wes semangat, wes bersih, tapi ternyata tuh masih ada ya, sebenarnya itu hal yang normal sih gitu. Karena memang mau nggak mau ya, makanya kenapa kok slogan dokter gigi itu periksa per 6 bulan sekali, jadi dia mau ada keluhan mau nggak sebaiknya sih periksa kayak gitu. Untuk aku sendiri nih Bu kan udah sering nih ya sikat gigi dan alhamdulillah ngerawat gigi baik. Tapi kalau setiap minum es atau makan makanan yang dingin itu kok langsung ngilu, itu gimana sih Bu? Oke, yang saya tanya dulu Dek Taskia ya.
mulai ngilu itu waktu kecil udah kayak gitu atau barusan-barusan? Aku dari kecil gitu sih. Dari kecil? Dari kecilnya itu usia berapa? Kalau nggak salah ya waktu TK aktif-aktifnya minum Heeh. es gitu loh Bu. Langsung itu rasanya gigi tuh ngilu banget. Oke, jadi gini, untuk gigi sensitif itu ada beberapa sebab gitu. Oleh karena memang terbukanya jaringan giginya, atau memang karena ada deposit atau karang-karang tadi dek, gitu. Kalau misalkan memang oleh karena karang, biasanya kan gini, karena tadi kan saya jelaskan bahwasanya antara gigi sama gusi itu harus nempel. Ketika dia itu keisi sama karang, berarti kan giginya itu kayak kebuka ya, jaringan bawahnya itu. Yang jaringan atau jaringan akarnya namanya jaringan sementum. Nah, itu saraf-sarafnya itu sensitif. Jadi gampang untuk membuat gigi itu sensitif gitu. Jadi ketika kita minum dingin, makan panas, kadang tuh gampang sensitif kayak gitu. Itu sih kalau sensitif. Nah, walaupun kita misalkan sudah sikat gigi sudah sikat gigi terus, kemudian rajin sikat gigi, tapi kenapa kok masih sensitif? Ya mau nggak mau memang harus membersihkan karang gitu. Kalau nggak kita harus mengecek nih ke dokter gigi, apakah memang ada lubang lain atau memang karena karang itu gitu. Itu sih dek, biasanya kalau sensitif tuh banyak problemnya, maksudnya bisa karena ini, bisa karena ini, bisa karena ini gitu. Memang harus dilakukan pengecekan sih. Untuk perawatan gigi sendiri kan setahu aku nih Bu, ada yang namanya dicabut sama ditambal. Itu bedanya apa sih? Oke, jadi gini dek, kadang orang itu atau pasien datang ke dokter gigi itu kondisinya itu sudah parah. Sudah parah tuh dalam arti gimana? Lubang itu kan, jadi gini, gigi itu kan ada lapisan-lapisannya toh. Jadi lapisan terluar itu namanya email, kemudian dentin, kemudian pulpa atau yang di dalamnya itu ada serabut saraf sama peredaran darah di situ. Nah, pasien-pasien datang itu kadang lubangnya itu udah besar karena dia ngerasa sakit. Karena waktu lubang kecil tuh nggak kenapa-kenapa kok, paling cuma nyelip aja gitu toh. Nah, sebetulnya kenapa kok perawatannya itu akan berbeda? Ketika memang dia lubangnya masih di enamel atau dentin atau lapisan pertama atau lapisan kedua, dia masih bisa ditambal dek. Jadi penambalannya tuh langsung gitu. Tapi ketika dia itu sudah masuk ke jaringan pulpa, nah itu semakin sakit. Kadang tuh ada yang bengkak juga, kadang tuh bener-bener sampai mau ngapa-ngapain tuh nggak bisa karena saking sakit giginya gitu. Nah itu mau nggak mau memang perawatannya harus lebih komplikasi gitu. Perawatannya apa? Harus dilakukan perawatan saluran akar. Jadi toh dibur full, dibur sampai bawah, kemudian habis itu dimatikan giginya. Karena apa? Kalau misalkan giginya itu masih kita nyebutnya setengah hidup atau namanya pulpitis irreversible kalau di kedokteran gigi ya, itu dia akan sakitnya itu bukan main. Jadi kadang itu sampai dikasih obat itu masih sakit deh. Nah mau nggak mau kita harus matikan giginya. Jadi diambil sarafnya habis itu baru diisi pengisi saluran akarnya, baru habis itu ditambal gitu. Itu kalau misalkan lubangnya sudah dalam banget kayak gitu. Kalau tadi kan dalamnya masih kecil kan cuma ditambal aja ya langsung udah selesai. Tapi kalau misalkan dalamnya dalamnya sudah sangat dalam dan memang sakit terus menerus, kadang bengkak, mau nggak mau dilakukan perawatan saluran akar. Terus kapan sih dok kok gigi itu dicabut gitu? Kalau tadi perawatan saluran akar, asalkan mahkotanya itu masih ada dan giginya itu nggak goyang, itu masih dilakukan perawatan saluran akar. Jadi gini, gigi itu dipertahankan karena apa? Ketika gigi sudah dicabut, perawatannya itu semakin complicated deh. Karena apa? Ketika gigi dicabut berarti kan akan diganti oleh gigi palsu. Sedangkan gigi palsu itu rasanya itu tidak akan senyaman gigi asli kita sendiri. Nah itu biasanya pasien selalu saya tawarkan giginya mau dipertahankan atau tidak. Tapi saran saya adalah dipertahankan. Selama memang masih bisa dipertahankan ya dek, mahkotanya masih ada gitu. Kalau misalkan memang sudah tidak bisa dipertahankan, ya mau nggak mau dicabut. Kayak misalkan udah sisa akarnya tok karena mahkotanya udah hilang wes gripes gitu. Nah ya mau nggak mau itu dicabut gitu, mau nggak mau diganti oleh
gigi palsu. Karena apa? Ketika tidak diganti, misalkan gigi bawah itu, gigi bawah belakang itu lubang ya, dan dia itu mahkotanya sudah gripes sampai lama, sampai sisa akar giginya tok. Nah itu kan nggak bisa ditambah lagi tuh, nggak bisa dirawat saluran akar juga, mau nggak mau dicabut. Habis dicabut adalah harus diganti gigi. Karena apa? Kalau misalkan nggak diganti gigi, gigi atas atau gigi kontranya itu akan turun dek. Ya lama kelamaan kalau ketika dia turun akan mengganggu pengunyahan kita, yaitu semakin panjang komplikasinya gitu. Jadi kalau saran saya teman-teman, kalau rasanya giginya itu sudah ada yang lubang sekecil apapun, baiknya langsung dilakukan perawatan gitu. Karena apa? Kalau gigi itu tidak seperti kita sakit flu atau demam dan lain-lain. Kalau demam mungkin kita minum obat langsung sembuh. Kalau gigi, kalau misalkan mungkin pada saat sakit-sakitnya kita minum obat sembuh ya, maksudnya nggak sakit ya, tapi habis itu dia itu akan sakit kembali gitu. Karena apa? Vokal infeksinya itu tidak dibersihkan atau tidak dirawat gitu deh ceritanya. Jadi memang perawatannya tuh berbagai macam, memang tergantung kondisi giginya. Karena apa? Kadang tuh beberapa pasien juga ada yang konsultasi ke saya dek lewat chat, mungkin dari saudara-saudara atau teman-teman konsultasi ya, kalau misalkan sakit gigi dikasih obat apa ya. Nah kayak gitu sebetulnya saya hanya bisa meresepkan biasanya anti nyeri. Karena apa? Saya tidak tahu kondisi rongga mulutnya. Baiknya kalau saran saya mesti adalah coba Bu dicekkan ke dokter gigi. Kalau enggak coba saya minta fotonya supaya saya tahu oh lubangnya nih segini. Kadang tapi kekurangannya kalau foto aja itu kan sebisanya pasiennya ya, maksudnya kadang di foto kadang nggak jelas, kalau nggak lubangnya tuh seberapa nggak jelas. Memang mau nggak mau kita harus ketemu sebetulnya gitu. Berarti perawatan gigi itu memang harus benar-benar diperhatiin ya Bu. Betul. Dan buat Bu dokter sendiri kan ini udah lumayan lama lah jadi seorang dokter gigi. Pernah nggak sih waktu menjalanin tugas ketemu pasien-pasien yang mungkin punya keluhan yang berbeda-beda? Oke, jadi memang setiap pasien walaupun kita misalkan mempelajari pelajaran tentang ke dokter gigi itu intinya misalnya penyakit ini harus treatmentnya gini, harus gini gitu. Tapi ketika kita di lapangan ada banyak pasien yang itu tidak out of the case. Jadi kayak kasusnya itu bermacam-macam dek. Jadi keluhannya gini tapi kok hasil manifestasinya gini, misalnya kayak gitu ya. Misalkan pasien pernah nih ketemu dengan pasien yang dia itu pengidap HIV atau pasien dengan ODIF ya teman-teman. Itu kan memang kita harus ekstra hati-hati. Karena ketika tidak sengaja kena darahnya apa kan itu gampang menular ya. Nah seperti itu memang kita tidak boleh membeda-bedakan pasien satu dengan yang lain. Kita tetap melakukan treatment yang sama, cuman bedanya kita biasanya adalah alat perlindungan dirinya aja yang ditambahkan gitu. Misalkan biasanya itu pakai satu handscoon aja, itu pakai dua kayak gitu, tapi kita menanganinya sama. Jadi selain itu juga saya ketemu sama pasien dengan misalkan penyakit jantung atau penyakit gula. Jadi itu kita itu tidak bisa langsung treatment gitu. Atau pasien dengan penyakit ginjal yang dia itu menderita hemodialisa. Hemodialisa itu cuci darah. Nah, pasien-pasien seperti itu kadang kita harus lebih hati-hati. Karena apa? Ketika kita melakukan tindakan masif atau tindakan yang ada perdarahannya, itu akan beresiko kepada pasien tersebut. Jadi mau nggak mau kita harus lebih hati-hati tadi ya. Jadi misalkan kita mau melakukan pencabutan pasien dengan pasien yang sudah cuci darah, biasanya itu kita harus konsulkan dulu ke spesialis penyakit dalamnya dulu atau pada dokter penyakit ginjal atau dalamnya. Jadi misalkan gini, pasien kan biasanya datang aja ya ke dokter gigi buat dok gigi saya tuh sudah rusak, pengen dicabut, soalnya kadang tuh suka nggak nyaman karena kena lidah terus, jadi lidahnya itu luka, misalnya kayak gitu. Nah kita harus tanya sebagai dokter, kita harus tanya, Bu ada riwayat sakit apa? Misalnya pasiennya menjawab bahwa saya ada ginjal dok dan sudah cuci darah 2 kali seminggu, misalnya kayak gitu. Nah
itu kita tidak harus langsung melakukan tindakan karena kita harus tahu kondisi dari pasiennya dulu, Dek. Jadi kita harus melakukan rujukan ke dokter penyakit dalam dulu untuk dipastikan pasien tersebut aman. Kalau enggak, kita meminta dokternya untuk mengecek terlebih dahulu kondisi pasien dan aman dilakukan tindakan itu kapan gitu. Jadi kita lakukan rujukan, jadi pasien datang ke sana, habis itu ketika memang dicek aman dan dokternya memberikan saran untuk misalkan harus dicabut pagi hari dan harus minum obat ini setelah dilakukan tindakan, ya kita harus melakukan itu gitu. Jadi kan balik kita, oke, pasien ini aman, kita cabut, habis kita cabut kita lakukan treatment gitu. Itu sih, jadi memang harus lebih hati-hati terhadap beberapa pasien, apalagi yang punya penyakit sistemik gitu. Berarti jadi dokter gigi juga nggak boleh langsung ngambil resiko, ngambil tindakan sendiri gitu ya, iya, harus saling komunikasi sama dokter-dokter lain gitu. Menarik banget ya dok, jadi dokter gigi. Boleh dong dikasih saran dan motivasi buat aku sama teman-teman yang mau ngikutin jejak dokter supaya bismillah jadi dokter gitu loh. Oke, jadi ya sih menarik ya, alhamdulillah mempelajari tentang ilmu dasar gitu ya, ilmu dasar kedokteran. Intinya mempelajari kecilnya manusia itu, semakin kita mempelajari semakin masya Allah deh, intinya kayak gitu ya. Jadi untuk teman-teman MMH, kemudian teman-teman alumni, saya yakin pasti teman-teman bisa. Justru bukan kayak saya, tapi justru harus lebih baik dari saya. Karena apa? Teman-teman itu insya Allah bekalnya itu sudah cukup deh. Yang penting apa? Yang pertama adalah teman-teman ingat niat teman-teman di awal itu seperti apa. Teman-teman apakah memang mau belajar, mau membahagiakan orang tua, mau beneran belajar beneran atau cuman main-main aja di sekolah gitu. Itu ya harus tahu niat awal kita seperti apa. Yang kedua adalah teman-teman harus tahu bagaimana kapasitas diri teman-teman sendiri. Saya tuh bukan orang yang pinter, teman-teman. Gitu deh. Saya tuh bukan orang yang pinter ya. Saya tahu kelemahan saya di mana. Saya tahu saya nggak bisa hafalan sebanyak itu. Jadi walaupun teman-teman saya pintar, walaupun misalkan mereka itu menghafal sekali langsung bisa ada deh, banyak malah gitu. Saya itu harus menghafal paling nggak itu baca 10 kali dulu harus bisa. Ya nggak apa-apa gitu. Itu harus dilakukan gitu. Tapi kita sendiri harus sadar tentang itu gitu. Jadinya kalau kita tahu kelemahan kita harus bisa memperbaikinya. Kalau misalkan orang itu 1 kali langsung bisa, kita 10 kali bisa kan nggak apa-apa, nggak ada salahnya gitu. Itu ya. Dan yang ketiga adalah jangan iri terhadap pencapaian orang lain. Insya Allah kita itu akan ada masa di mana kita itu, intinya gini, kesuksesan kita itu berbeda dengan yang lain. Jadi untuk sampai kata sukses antara satu orang dengan yang lain itu jalannya itu banyak, cabangnya banyak. Jadi jangan kamu ikutin antara satu orang dengan orang lain, jangan samain gitu. Jadi insya Allah sukses kita itu beda kok, walaupun dia duluan kita agak telat karena kita harus baca 10 kali ya nggak apa-apa gitu. Kita insya Allah ada prosesnya. Insya Allah tahu kok kita bahwa kita tuh udah melakukan pengorbanan, kita udah berusaha semaksimal mungkin, dan yang ketiga tuh kita udah berusaha yang sebaik mungkin buat banggain orang tua, ya enggak sih? Kalau ketika kita mau berusaha membanggakan orang tua, insya Allah tuh ngasih bakal banyak banget rasa syukur terhadap itu gitu. Saya jadi ikutan pengen ini ya, karena orang tua kita tuh sungguh doanya itu mujarab banget deh. Mungkin kalau misalkan kita enggak ada kerikil-kerikil kecil itu akan tidak ada artinya ketika kita mau berusaha gitu. Sama itu sih doa orang tua, jangan lupa minta apapun atau minta didoakan sedetail mungkin sama orang tua. Misalkan gini, kita mau ujian ya Dek ya, kita mau ujian walaupun misalnya ujian sekolah atau ujian misalkan masuk kerja atau misalkan ujian mau ambil sekolah lanjut, lah itu kita harus minta, Bu, Pak, minta doanya ya supaya Allah berikan kelancaran kayak gitu. Itu sih memang doa orang tua tuh sangat mujarab, ini kayak gitu ya. 3 hal itu sih menurut saya
adalah yang terpenting. Jadi teman-teman jangan lelah untuk belajar. Jadi long life learning itu perlu ya gitu. Jadinya teman-teman supaya tahu bahwasanya insya Allah tidak seperti saya, justru harus lebih baik dari saya gitu. Terima kasih Bu Dokter buat inspirasi dan motivasinya buat aku dan juga teman-teman, semoga bermanfaat dan Amin. Dan buat Bu Dokter, terima kasih sudah menyempatkan waktu jauh-jauh Iya, dari sama-sama. Semarang ke sini. Dan terima kasih buat ilmunya yang udah diberikan, semoga bermanfaat. Amin. Oke. Dan teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan podcast kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa buat di like, comment, share, dan subscribe. Sekian dari kami berdua dan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video ini didukung oleh PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.